Ketegangan antara Rusia dan Ukraina kembali memanas ketika Rusia menuduh Ukraina dan NATO melanjutkan persiapan militer, di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kemungkinan permusuhan di wilayah Donbas yang dilanda konflik. Kantor berita RIA Novosti melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Rusia meminta Ukraina dan Aliansi Keamanan Transatlantik yang menganggap Ukraina sebagai sekutu, untuk menahan diri dari tindakan yang dapat menyebabkan eskalasi. Ketegangan terbaru mulai meningkat ketika Ukraina dan NATO menuduh Rusia merekayasa pembentukan puluhan ribu pasukan provokatif di perbatasan timur Ukraina dan di Crimea, yang dianeksasi Rusia dari Ukraina pada Maret tahun 2014. Sebaliknya, Rusia menuduh NATO dan anggota aliansi terkemuka Amerika Serikat melakukan aktivitas provokatif di kawasan Laut Hitam. Amerika dan NATO secara teratur mengirim kapal angkatan laut ke Laut Hitam, dan hal itu membuat Rusia kesal. Namun, Amerika membatalkan rencana penempatan 2 kapal perusak di wilayah itu awal bulan ini karena keretakan antara Ukraina dan Rusia semakin lebar. Dalam perkembangan terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani undang-undang pada Rabu yang memungkinkan cadangan dipanggil untuk dinas militer tanpa mengumumkan mobilisasi. Disetujui oleh parlemen pada akhir Maret, tindakan tersebut memungkinkan untuk secara signifikan meningkatkan angkatan bersenjata negara itu. Ini akan memungkinkan untuk segera melengkapi unit militer dari semua pasukan pertahanan dengan pasukan cadangan, dengan demikian secara signifikan meningkatkan efektivitas tempur mereka selama agresi militer, kata kantor Zelensky. Ukraina juga telah menyerukan pembicaraan dengan Rusia, dalam upaya nyata untuk menenangkan ketegangan yang terus berlanjut. Dalam pidatonya kepada negara yang disampaikan pada hari Selasa, Zelensky menantang mitranya dari Rusia, Vladimir Putin, untuk menemuinya di wilayah Donbas untuk pembicaraan guna mengakhiri konflik di sana. Presiden Ukraina yang terpilih pada 2019 berjanji untuk mengakhiri pertempuran, juga menuduh Rusia memainkan permainan ganda dengan berpartisipasi dalam negosiasi perdamaian sambil mengumpulkan pasukan di perbatasan Ukraina. Gambar satelit terbaru menunjukkan ratusan kendaraan militer Rusia ditempatkan di berbagai pangkalan, lapangan tembak, dan kamp lapangan di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Lusinan pesawat tempur yang diparkir di pangkalan udara di Rusia Barat Daya dan Crimea juga terlihat. Kremlin telah berulang kali membantah memainkan peran apapun dalam konflik di Donbas dan menggambarkan pergerakan pasukannya di sepanjang perbatasan barat dengan Ukraina dan di Crimea sebagai pertahanan. Ia juga menyatakan unit militer yang dipindahkan ke posisi perbatasan akan tetap di posisinya selama Rusia mau. Kebuntuan yang terus berlanjut telah mendorong Ukraina untuk meminta NATO untuk keanggotaan penuh. Ukraina saat ini adalah sekutu NATO, tetapi bukan anggota. Ukraina juga meminta Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi ekonomi baru pada Rusia. Namun, meskipun ada banding dari Ukraina, blok tersebut telah mengesampingkan tindakan hukuman baru untuk saat ini. Warga kami membutuhkan sinyal yang jelas bahwa di tahun ke-8 perang, negara yang merupakan perisai bagi Eropa dengan mengorbankan nyawanya, akan menerima dukungan tidak hanya sebagai mitra, tetapi sebagai pemain di tim yang sama, langsung di lapangan, bahu-membahu, kata Zelensky. Ukraina ingin mengakhiri konflik melalui diplomasi tetapi siap untuk mempertahankan diri jika diserang. Ukraina tidak menginginkan perang, tapi Ukraina siap untuk perang.